Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 dengan mata kuliah Akuntansi Biaya kelas 3R D3 Akuntansi Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka, yang beranggotakan dengan saya sendiri Sri Wahyuni Sulistiana dengan NIM 210204317 dan Nur Hayati dengan NIM 210204306 dan Putri Apriyani dengan NIM 210204321 dan Nur Aini dengan NIM 210204322 dengan topik bahasan yang pertama biaya bersama, yang kedua akuntansi produk bersama, yang ketiga akuntansi produk sampingan, dan selanjutnya akan dibacakan oleh Nur Hayati. Definisi biaya bersama. Biaya produk bersama atau joint product cost adalah biaya yang dikeluarkan saat mula-mula bahan baku diolah sampai dengan saat berbagai macam produk dapat dipisahkan identitasnya. Biaya produk bersama ini terdiri dari biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead pabrik. Biaya bersama dikeluarkan untuk mengolah bahan baku menjadi berbagai macam produk yang berupa produk bersama, produk sampingan, dan produk sekutu. Produk bersama adalah dua produk atau lebih yang diproduksi secara serentak dengan serangkaian proses atau dengan proses gabungan. Produk sampingan adalah satu produk atau lebih yang nilai jualnya relatif rendah yang diproduksi bersama dengan produk lain yang relatif jualnya lebih tinggi. Produk sekutu adalah dua produk atau lebih yang diproduksi pada waktu bersamaan tetapi tidak dari kegiatan pengolahan yang sama atau tidak berasal dari bahan baku yang sama. Karakteristik produk bersama, produk sampingan, dan produk sekutu. Produk bersama dan produk sekutu memiliki karakteristik sebagai berikut. Produk bersama dan produk sekutu merupakan tujuan utama kegiatan produksi. Harga jual produk bersama atau sekutu relatif tinggi dibandingkan dengan produk sampingan yang dihasilkan pada saat yang sama. Dalam mengolah produk bersama tersebut, produsen tidak dapat menghindarkan diri untuk menghasilkan semua jenis produk bersama jika ia ingin memproduksi hanya salah satu di antara produk bersama tersebut. Produk sampingan dapat digolongkan sesuai dengan dapat tidaknya produk tersebut dijual pada saat terpisah dari produk utama. Produk sampingan yang dapat dijual setelah terpisah dari produk utama tanpa memerlukan pengolahan lebih lanjut. Produk sampingan yang memerlukan proses pengolahan lebih lanjut setelah terpisah dari produk utama. Akuntansi produk bersama. Biaya bersama dapat dialokasikan kepada tiap-tiap produk bersama dengan menggunakan salah satu dari 4 metode di bawah ini. Yang pertama itu ada metode nilai jual relatif, metode satuan fisik, ketiga metode rata-rata biaya persatuan, keempat metode rata-rata tertimbang. Yang pertama itu ada metode nilai jual relatif. Metode ini banyak digunakan untuk mengalokasikan biaya bersama kepada produk bersama. Dasar pikiran metode ini adalah bahwa harga jual suatu produk merupakan perwujudan biaya-biaya yang dikeluarkan dalam mengolah produk tersebut. Misalnya biaya bersama yang dikeluarkan oleh PT El Sari selama satu periode akuntansi berjumlah 750. Jumlah dan harga jual persatuan produk yang dihasilkan perusahaan tampak dalam gambar di bawah ini. Produk bersamanya misalkan ada terdiri dari A, B, C, dan D. Jumlah produk yang dihasilkan A misal 15.000 kilo, B 20.000, C 25.000, dan D 10.000. Untuk harga jual per kilonya itu misal 10, B 17,5, C 12, dan D 20. Untuk mencari nilai jualnya itu jumlah produk yang dihasilkan dikalikan harga jual per kilo. Yang A 150.000, B 350.000, yang C 300.000, dan yang D itu 200.000. Lalu ditotalkan hasilnya 1 juta. Untuk mencari nilai jual relatifnya itu nilai jual dikalikan 1 juta. Yang hasilnya A itu 15%, terus B 35%, yang C 30%, yang D 20%. Untuk mencari alokasi biaya bersamanya itu nilai jual relatif dikalikan 750.000. 750.000 itu dari harga biaya bersamanya. Yang A itu jadi hasil 112.500, B 262.500, yang C 225.000, yang D 150.000. Untuk mencari harga pokok produk bersama per kilonya itu, alokasi biaya bersama dibagi jumlah produk yang dihasilkan.
Yang A hasilnya 7,5, yang B 13,13, yang C 9, yang D itu 15. Pemakaian metode nilai jual relatif dengan mengalokasikan biaya bersama akan menghasilkan presentasi laba bruto dari hasil penjualan yang besarnya sama untuk tiap jenis produksi. Variasi penggunaan metode nilai jual relatif didapati bila satu atau beberapa produk bersama memerlukan biaya pengolahan tambahan setelah saat terpisah. Nilai jual produk bersama dapat diketahui setelah produk bersama tersebut mengalami pengolahan lebih lanjut. Saat terpisah, produk bersama belum memiliki nilai jual. Alokasi biaya bersama perlu dihitung nilai jual hipotesis yang dihitung dengan cara mengurangi nilai jual produk bersama setelah diproses lebih lanjut dengan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk pengolahan sejak saat terpisah sampai dengan produk tersebut siap untuk dijual. Contoh, misalkan biaya bersama selama satu periode akuntansi berjumlah 3 juta rupiah. Harga jual per kilogram dan jumlah produk yang diproduksi selama periode akuntansi tampak dalam gambar di bawah ini. Produk A setelah terpisah dari produk B memerlukan biaya tambahan sebesar Rp100 per kilogram. Alokasi biaya bersama dapat dilakukan seperti gambar di bawah ini. Produk bersama itu ada produk A dan produk B. Harga jual per kilogram untuk produk A itu 400 dan untuk produk B 250. Biaya pengolahan per kilogram setelah saat terpisah produk A itu 100. Nilai jual hipotesis dicari dengan cara mengurangkan antara harga jual per kilogram dengan biaya pengolahan per kilogram setelah saat dipisah. Sehingga untuk produk A didapat 300 dan produk B 250. Jumlah yang diproduksi produk A itu 10.000 dan produk B 6.000. Nilai jual hipotesis jumlah yang diproduksi produk A itu 3 juta dan produk B 1.500.000 sehingga totalnya 4.500.000. Persentase nilai jual hipotesis relatif A dicari dengan cara membagi 3 juta dengan 4.500.000 sehingga dihasilkan 66,7%. Dan untuk produk B dicari dengan cara 1.500.000 dibagi 4.500.000 sehingga hasilnya 33,3%. Alokasi biaya bersama A yaitu 66,7% dikali 3 juta hasilnya 2 juta dan untuk B itu 33,3% dikali 3 juta dan hasilnya 1 juta. Harga pokok produk per kilogram A dicari dengan cara membagi antara alokasi biaya bersama dengan jumlah yang diproduksi. Sehingga untuk produk A itu 2 juta dibagi 10.000 dan hasilnya 200. Dan untuk produk B itu dicari dengan cara 1 juta dibagi 6.000 sehingga hasilnya untuk produk B 167. 2. Metode satuan fisik. 1. Mencoba menentukan HPP bersama sesuai dengan manfaat yang ditentukan masing-masing produk akhir. 2. Dialokasikan berdasarkan koefisien fisik. Kuantitas bahan baku yang terdapat pada masing-masing produk dinyatakan dalam satuan berat, volume, atau ukuran lain. 3. Produk bersama ditentukan dengan ukuran yang sama. Jika beda, harus ditentukan koefisien ekuivalensi. Contohnya, misalkan selama pengolahan 10.000 barel minyak mentah, harga pokok bahan baku yang dipakai adalah 15 juta. Maka alokasi harga pokok bahan baku adalah produk gasolin, kuantitasnya 2.600, bensin 200, kerosin 1.000, minyak pelumas 300, minyak bakar 5.000, gas 300, dan produk-produk lain 400. Sehingga total dari kuantitasnya itu yaitu 9.9.800. Untuk mencari persentase dari gasolin, itu dicari dengan cara 2.600 dibagi 9.800 sehingga dihasilkan 26,52%. Untuk bensin, 200 dibagi 9.800 sehingga dihasilkan 2,04%. Begitupun seterusnya sehingga jumlah dari presentasenya itu adalah 100. Untuk alokasi harga pokok bahan baku dicari dengan cara mengalihkan antara persentase dengan harga pokok bahan baku yang dipakai.
Untuk gasolin, alokasi harga pokok bahan baku dicari dengan cara 26,52% dikalikan dengan 15 juta, sehingga hasilnya 3.978.000, dan untuk bensin 2,04% dikali dengan 15 juta, sehingga hasilnya 306.000, begitupun seterusnya, sehingga total alokasi harga pokok bahan baku itu 15 juta. 3. Metode rata-rata biaya per satuan. 1. Hanya dapat digunakan bila produk bersama yang dihasilkan diukur dengan satuan yang sama. 2. Menghasilkan beberapa produk yang sama dari satu proses bersama tetapi mutunya berlainan. Harga pokok masing-masing produk dihitung sesuai proporsi kuantitas yang diproduksi. Contohnya, perusahaan penggergajian kayu menghasilkan berbagai macam mutu kayu. Data kegiatan perusahaan selama satu periode akuntansi adalah A. Jumlah produksi 762.000 meter kubik, B. Biaya bersama 22.860.000, C. Rata-rata biaya per 1.000 meter kubik yaitu Rp30.000 didapat dari 22.860.000 dibagi 762. Rata-rata biaya per 1.000 meter kubik digunakan untuk menghitung harga pokok berbagai macam kayu yang mempunyai mutu yang berbeda-beda sesuai dengan proporsi kuantitasnya masing-masing. Alokasi biaya bersama dengan metode rata-rata biaya persatuan. Mutu kayu utama, kuantitas yang diproduksi yaitu 76.200 meter kubik. Nomor 1, 381.000, nomor 2 dan nomor 3, 152.400, sehingga jumlah dari kuantitas yang diproduksi yaitu 762.000 meter kubik. Untuk mencari harga pokok produk, dicari dengan cara mengalihkan antara kuantitas yang diproduksi dengan rata-rata biaya per 1 meter kubik. Sehingga dihasilkan untuk kayu utama, harga pokok produksinya yaitu 2.286.000, untuk kayu nomor 1 11.430, untuk kayu nomor 2 dan nomor 3 4.572.000, sehingga jumlah dari harga pokok produk yaitu 22.860.000. 4. Metode rata-rata tertimbang. Yang pertama, angka penimbangan tiap produk ditentukan berdasarkan jumlah bahan yang dipakai, sulitnya pembuatan produk, waktu yang dikonsumsi, pembedaan jenis tenaga kerja yang dipakai tiap jenis produk yang dihasilkan. Yang kedua, jika angka penimbangannya adalah harga jual produk, maka metode alokasinya disebut metode nilai jual relatif. Contohnya, biaya bersama yang dikeluarkan selama satu periode akuntansi berjumlah 64.500. Di sini ada produk A, B, C. Jumlah yang diproduksi produk A itu 40.000, produk B 35.000, produk C 25.000. Angka penimbangan produk A 3, produk B 2, produk C 1. Jumlah yang diproduksi dikali angka penimbangan produk A menghasilkan 120.000, produk B 70.000, produk C 25.000, dan dijumlahkan yang menghasilkan 215.000, dan alokasi biaya bersama 120.000 dibagi 215.000 dikali 64.500. Produk A menghasilkan 36 juta, produk B menghasilkan 21 juta, produk C 7.500.000, dan dijumlahkan menjadi 64.500.000. Biaya bersama dan keputusan manajemen. Harga pokok tiap-tiap produk bersama yang didapat dari proses alokasi tidak bermanfaat bagi manajemen dalam pengambilan keputusan, bahkan sering sekali menyesatkan. Untuk jelasnya, disajikan contoh berikut. Perusahaan A misalnya memproduksi dua jenis produk A dan B dari satu proses produksi. Biaya bersama sebesar 375.000 telah dialokasikan kepada produk A dan B dengan metode rata-rata biaya persatuan dan tampak dalam gambar.
Di sini ada alokasi biaya bersama dengan metode rata-rata biaya persatuan. Ada produk A, B. Jumlah satuan produk. Produk A menghasilkan 15.000 kg, produk B 10 kg, dan dijumlahkan yang menghasilkan 25 kg. Biaya rata-rata per kilogram, produk A 15, produk B 15. Dan alokasi biaya bersama, produk A itu menghasilkan 225.000 dari jumlah satuan produk dikali biaya rata-rata per kilogram. Produk B menghasilkan 150.000 dan dijumlahkan menjadi 375.000. Jika semua produk yang dihasilkan tersebut terjual habis dengan harga produk A sebesar 16,50 per kilogram dan produk B sebesar 14,50 per kilogram, maka perhitungan laba rugi tampak dalam gambar berikut. Hasil penjualan produk A sebesar 247.500, produk B sebesar 145.000. Hasil pokok penjualan produk A sebesar 225.000 yang hasilnya dari alokasi biaya bersama. Produk B sebesar 150.000 yang hasilnya produk B laba ruginya 5.000, produk A laba ruginya 22.500. Jumlah hasil penjualan 392.500 dan hasil pokok penjualan jumlahnya 337.500 dan hasil laba ruginya sebesar 17.500. Akuntansi produk samping. Metode akuntansi yang digunakan untuk memperlakukan produk samping dapat dibagi menjadi dua golongan. Yang pertama, metode-metode yang tidak mencoba menghitung harga pokok produk sampingan atau persediaan tetapi memperlakukan pendapatan penjualan produk sampingan sebagai pendapatan atau pengurangan biaya produksi. Metode ini bisa disebut metode-metode tanpa harga pokok. Yang kedua, metode-metode yang mencoba mengalokasikan sebagian biaya bersama kepada produk sampingan dan menentukan harga pokok persediaan produk atas dasar biaya yang dialokasikan tersebut. Metode ini dikenal dengan nama metode harga pokok. Di sini ada metode-metode tanpa harga pokok. Berikut ini beberapa metode perlakuan terhadap pendapatan penjualan produk sampingan. Yang pertama, pendapatan penjualan produk sampingan diperlakukan sebagai pendapatan di luar usaha. Yang kedua, pendapatan penjualan produk sampingan diperlakukan sebagai tambahan pendapatan penjualan produk utama. Yang ketiga, pendapatan penjual produk sampingan diperlakukan sebagai pengurangan harga pokok penjualan. Yang ketiga, pendapatan penjualan produk sampingan diperlakukan sebagai pengurangan total biaya. Dan selanjutnya akan dibacakan oleh Nur Aini. Metode nilai pasar atau reversal cost method. Metode perlakuan produk sampingan ini pada dasarnya sama dengan metode terakhir yang telah dibicarakan di atas. Ada perbedaan sedikit di antara keduanya, yaitu kalau pada metode terakhir yang dikurangkan dari total biaya produksi adalah pendapatan penjualan sesungguhnya produk sampingan. Sedangkan pada metode nilai pasar ini yang dikurangkan adalah taksiran nilai pasar produk sampingan. Metode ini mencoba menaksir biaya produk sampingan dengan titik tolak dari nilai pasarnya. Contohnya, biaya bersama yang dikeluarkan untuk memproduksi 40.000 kilo produk utama dan 5.000 kilo produk sampingan berjumlah Rp6.400.000. Setelah terpisah dari produk sampingan, produk utama dapat dijual tanpa harus mengalami pengolahan lebih lanjut. Nilai pasar produk sampingan sebesar Rp80 per kilonya. Biaya pemasaran produk sampingan ditaksir 5% dari harga jual dan laba bruto ditaksir 15% dari harga jualnya. Biaya-biaya pengolahan produk sampingan yang dikeluarkan setelah produk sampingan terpisah dari produk utama diperkirakan berjumlah Rp70.000
Maka perlakuan produk sampingannya yaitu biaya bersama sebesar Rp6.400.000, kemudian terdapat biaya taksiran penjualan produk sampingan sebesar Rp400.000 didapat dari 5.000 kilo yang merupakan produk sampingan dikali dengan nilai pasar produk sampingan, yaitu mendapat hasil Rp400.000 dikurangi dengan yaitu taksiran laba bruto 15% dikali dengan 400.000 mendapat total yaitu 60.000. Kemudian taksiran biaya pemasaran sebesar 5% dikali dengan hasil penjualan yaitu Rp400.000 sebesar Rp20.000. Biaya pengolahan produk sampingan setelah saat terpisah sebesar Rp70.000. Untuk mencari taksiran biaya produk pada saat terpisah, maka pengurangan antara pendapatan penjualan produk sampingan dikurangi dengan total hasil dari taksiran laba bruto, taksiran biaya pemasaran, dan biaya pengolahan produk sampingan setelah saat terpisah. Maka pendapatan penjualannya sebesar Rp400.000 dikurangi dengan Rp150.000, maka mendapat jumlah Rp250.000 yang merupakan taksiran biaya produk pada saat terpisah. Untuk mencari harga pokok produk sampingan, maka taksiran biaya produk pada saat terpisah ditambahkan dengan taksiran biaya tambahan setelah produk sampingan terpisah dari produk utama sebesar Rp70.000, maka mendapat jumlah sebesar Rp320.000 yang merupakan metode harga pokok atau metode biaya pengganti, replacement cost method, yaitu metode ini biasanya digunakan dalam perusahaan yang produk sampingannya dipakai dalam pabrik sebagai bahan baku atau bahan penolong. Harga pokok yang diperhitungkan dalam produk sampingan adalah sebesar harga beli atau biaya pengganti yang berlaku di pasar. Jumlah ini kemudian dikreditkan pada rekening barang dalam proses sebagai biaya bahan baku sehingga mengurangi biaya produksi produk utama. Pengurangan biaya produksi produk utama ini akan mengakibatkan harga pokok persatuan produk utama menjadi lebih rental. Contohnya, misal diketahui data berikut. Jumlah biaya produksi untuk 18.000 kilo produk utama sebesar 27.000. Pendapatan penjualan produk utama yaitu 15.000 dikali Rp3 sebesar Rp45.000. Biaya pengganti produk sampingan yang digunakan dalam pengolahan produk utama sebesar Rp1.800. Kemudian biaya pemasaran dan administrasi umum sebesar Rp4.000. Persediaan akhir produk utama sebesar 3.000 kilo. Maka laporan laba rugi dengan replacement cost method dalam perlakuan terhadap produk sampingan yaitu pendapatan penjualan produk utama sebesar Rp45.000, harga pokok penjualan. Biaya produksi sebesar Rp27.000, yaitu 18.000 dikali Rp1,50. Rp1,50 didapat dari 27.000 dibagi dengan 18.000. Kemudian biaya produksi ini dikurangi dengan biaya pengganti produk sampingan sebesar Rp1.800, maka didapat total yaitu Rp25.000. Kemudian Rp25.000 ini dikurangi dengan persediaan akhir yaitu 3.000 dikali Rp1,40. Rp1,40 ini didapat dari hasil pengurangan antara biaya produksi dengan biaya pengganti produk sampingan yaitu Rp25.200 dibagi 18.000, maka mendapatkan Rp1,40. Total dari 3.000 dikali 1,40 yaitu 4.200. Kemudian untuk mencari laba bruto, maka
pengurangan antara pendapatan penjualan produk utama sebesar Rp45.000 dengan Rp45.000 dikurangkan dengan 21.000. 21.000 ini didapat dari penjumlahan pengurangan antara biaya produksi, biaya pengganti produk sampingan, dan persediaan akhir. Maka total antara pendapatan penjualan yaitu Rp45.000 dikurangi Rp21.000, maka mendapatkan hasil Rp24.000 yang merupakan laba bruto. Untuk mencari laba bersih sebelum PPh, maka hasil laba bruto Sekian presentasi dari kelompok kami. Maaf bila ada kekurangan dari materi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.